Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa Allah limpahkan pada kita karunia-Nya, nikmat-Nya, sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas, dapat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita membahas materi yang akan kalian para santri at-taqwa terima dalam rangka pembelajaran kita. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para santri at-taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa kita berdoa mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan terus kita melanjutkan belajar kita, thalabul ilmi kita yang tidak pernah putus. Pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu, yakni menyangkut atau berhubungan dengan materi yang kita ambil dari kitab Risalah Dua Ilmu. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan bagaimana pentingnya kita meletakkan niat nawaitu kita dalam mencari ilmu. Yang kedua, tujuan kita dalam mencari ilmu. Yang di sini tentunya akan mempengaruhi kedudukan ilmu itu. Berangkat dari niat ini, berangkat dari tujuan ini akan mempengaruhi posisi ilmu yang kita miliki. Yakni ilmu nanti akan bisa jadi ilmu yang kita dapatkan apakah menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi, atau ilmu dhar, ilmu yang berbahaya. Itu yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Di antaranya misalnya terkait dengan tujuan mencari ilmu itu dalam rangka bersaing, berbangga diri dengan ilmu yang dimiliki, atau dalam rangka mengungguli orang lain, atau juga dalam tujuan atau dengan tujuan menarik perhatian orang, atau juga dalam rangka mengumpulkan harta dunia, dan juga lainnya dari tujuan-tujuan yang akan dicapai dari proses mencari ilmu itu akan berpengaruh, dan itulah yang disebut dengan ilmu yang dhar, ilmu yang berbahaya, ilmu yang memudorotkan. Kemudian juga kita tahu bahwa nawaitu, niat mencari ilmu itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena mencari ilmu, thalabul ilmu adalah sebuah kewajiban. Tidak ada niat-niat yang lain. Nah, itu yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dan pada pertemuan yang lalu, pada bagian akhir saya bahas tentang bagaimana ilmu yang dhar itu, yang mengandung ilmu-ilmu yang membahayakan itu terdapat di dalamnya ada 10
macam hal yang harus menjadi perhatian kita. Manakala 10 hal ini, 10 macam ini ada di dalam upaya mencari ilmu itu, maka di situ mengandung dalam bahasa kitab ini sebagai ilmu yang membawa kejahatan. Saya baca teksnya ya, para santri sekalian, silakan antum perhatikan. Maka apabila dapat diketahui bahwasanya segala kejahatan ilmu yang dhor, terbitnya itu dari niat yang terkeji. Terkeji di sini maksudnya niat yang tidak baik. Maka disebut di sini segala kejahatan ilmu yang dhor itu satu-satunya di bawah ini, maka adalah itu 10 rupa kejahatan. Jadi ada 10 macam kejahatan, manakala ada unsur-unsur yang akan disebutkan di dalam penjelasan di sini. Yang pertama, yakni kejahatan berbantah, berperang-perangan. Maksudnya adalah bermujadalah, berdebat, berbantah-bantahan. Dikatakan dengan mujadalah di perkara ilmu dan berlawanan dengan membawa segala dalil karena buat kemenangan pada lain-lainnya. Nah, ini yang dimaksud dengan berbantah-bantah, bermujadalah, dengan membawa dalil. Bahwasanya mujadalah itu ada padanya beberapa rupa kejahatan pula. Bermula daripada itu bahwasanya mujadalah itu menjadi sebab kesesatan di perkara agama dan bahwa itu banyak jatuhnya di akhir zaman. Para santri sekalian, bahwa manakala kita memiliki ilmu namun kemudian kita ingin mengungguli orang lain dengan ilmu yang kita miliki, kemudian kita ingin berdebat, bermujadalah, berbantah-bantahan dengan orang lain, sampai pada urusan membawa dalil-dalil yang ada, maka ini sebetulnya sebuah kejahatan. Suatu yang tidak baik bagi para orang-orang yang memiliki ilmu. Bahkan dikatakan di sini, ini menjadi sebab kesesatan perkara agama. Oleh karena itu, hendaklah kita berhati-hati. Janganlah sering berdebat, janganlah sering bermujadalah. Walaupun kita memiliki ilmunya, kita hindari semaksimal mungkin untuk tidak berdebat pada orang. Dan ini terjadi pada akhir zaman. Sekarang ini dikatakan banyak jatuhnya di akhir zaman. Ya. Jadi kita mencoba untuk terus mawas diri, berhati-hati ketika kita punya ilmu. Janganlah kemudian ilmu yang kita miliki ini untuk mendebat orang, ya, berbantah-bantahan. Apalagi yang kita debat adalah orang-orang yang memang memiliki lebih memiliki otoritas, lebih memiliki ilmu dari kita, dan kita belum banyak memiliki ilmu tapi sudah berani mendebat. Ya. Di sini ada satu dalil yang disampaikan, yakni ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadla. Artinya, tiada sesat oleh suatu kaum sesudahnya mereka itu memegang agama, hanya beroleh mereka itu akan mujadalah. Jadi dikatakan bahwa satu kaum itu tidak akan sesat, ya. Mereka tidak akan sesat ketika mereka memiliki ilmu. Namun manakala mereka akan bermujadalah dengan ilmunya itu,
atau mereka punya niat dan bahkan sudah mereka praktekkan secara praktik mereka bermujadalah, maka itu adalah suatu kesesatan bagi satu kaum atau bagi diri seseorang. Kemudian juga dikatakan di sini bahwa sebagian ulama mengatakan yakunu fi akhir zaman qaumun yughlaqu alaihim babul amal wa yuftahu lahum babul jadl, yakni bermula nanti akan ada di akhir zaman suatu kaum terkunci atas mereka itu pintu amal, ya. Jadi mereka punya ilmu tapi tidak beramal, yakni tiada di waktu itu yang mengamalkan dengan ilmunya. Mereka punya ilmu tapi tidak mereka amalkan, ya. Dan terbuka pada mereka itu pintu mujadalah. Mereka disibukkan dengan mujadalah. Mereka diseriuskan lah, difokuskan pada urusan berdebat pada orang, tapi mereka tidak fokus, tidak serius pada persoalan bagaimana mengamalkan ilmu. Nah, ini kita lihat sekarang ini, kalau kita saksikan banyak sekali orang yang senang bermujadalah, dan bahkan kalau lawannya itu seperti kalah gitu ya dalam bermujadalah, itu seperti ada kebanggaan. Nah, ini kan sering kita lihat ya, kita saksikan di beberapa media ya, berdebat, saling ngotot gitu ya, saling melemparkan argumentasi, dan mujadalahnya tampak seperti tidak memiliki adab, ya. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian adapun berjawaban-jawaban di dalam suatu masalah dengan masing-masing membawa dalil, yaitu yang dikata munazarah, maka jikalau sebenar-benarnya qasdunya karena memunazarahkan hak, ya, memunazarahkan hak dan menolong syariat, maka dapatlah pahalanya jika tiada terbit daripadanya suatu kejahatan daripada yang akan tersebut. Jadi di sini ada pengecualian. Manakala seorang ingin bermujadalah, berdiskusi, munazarah kepada pihak lain, tapi dalam rangka untuk menjelaskan perkara-perkara yang benar dalam urusan syariat atau dalam urusan hal-hal yang lebih penting lagi di perkara agama, dan dia ingin menunjukkan dalil yang sebenar-benarnya, maka itu akan mendapatkan pahala. Dan itu menjadi penting, apalagi dalam rangka menunjukkan kepada orang-orang yang awam tentang satu hukum, ya. Ini malah mendapatkan pahala. Tapi kemudian juga kita melihat dalam keseharian kita, perdebatan yang masing-masing menyampaikan argumentasi dengan dalil yang cukup, ya, biasanya pada persoalan-persoalan ikhtilaf, ya, pada persoalan-persoalan fikih. Ini kan menjadi sesuatu yang khazanah ilmu, ya, khazanah ilmu. Nanti tinggal kita umat memilih mau yang mana, asalkan benar-benar mengandung dalil yang kuat masing-masing. Tapi kalau kemudian dalam rangka bermujadalah dengan niat memang ingin tadi bagaimana menjatuhkan lawan, ya, ingin menonjolkan dirinya bahwa dia yang lebih baik, itu yang kemudian mendapatkan hinaan, sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh kita sebagai
santri misalnya, atau orang-orang yang memiliki ilmu. Ya. Dan dalam rangka membawa atau menolong syariat atau menyampaikan syariat dengan dalil-dalil yang pasti, dalil-dalil yang qat'i, dan dalam rangka ingin memberikan pencerahan kepada umat, dan ini malah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi para santri yang berbahagia, poin pertama dari 10 hal yang membuat ilmu itu mengandung ilmu dhar, yakni pertama, mereka yang memiliki ilmu itu dalam rangka kemudian berbantah-bantahan, bermujadalah. Ya. Nanti kita akan bahas, karena di sini ada 10, saya tidak akan bahas secara keseluruhan. Nanti hanya 2 poin saja paling tidak, karena kita terbatas oleh waktu. Saya bacakan lagi teksnya ya. Adapun jikalau terbit daripadanya suatu kejahatan itu, maka tiada harus, dan demikian pula jikalau memang qasdunya buat bermantang-mantangan dan buat menyatakan kelebihan ilmu supaya dapat dipuji dan dihormatkan, maka adalah munadharah yang begini rupanya telah tertegah pada syara' dengan pertegahan yang amat keras dari sebab yang ada di dalamnya dari beberapa rupa kejahatan maksiat, seumpama takabur dan ujub dan hasad dan ghibah dan lain-lain maksiat yang akan tersebut. Maka janganlah engkau keliru antara 2 rupa munadharah itu dengan qasdunya itu. Jadi para santri yang berbahagia, kalau kemudian karena memang niatnya itu untuk bermenang-menangan, ya, untuk mengungguli orang lain, dan buat menyatakan kelebihan ilmu, dan dia ingin dipuji, ya, dihormati, ya. Yang begini rupa ini dikatakan yang seperti inilah, ini dilarang oleh syara', dilarang oleh agama. Nah, ini merupakan sinyal bagi kita, peringatan buat kita. Jadi janganlah sering kita melakukan perdebatan, apalagi dalam rangka ingin dihormati, ingin dipuji, ingin mendapatkan perhatian orang. Letakkanlah diri kita dengan sifat dan hati yang tawadhu, rendah hati. Jangan ujub, membanggakan dirinya. Jangan takabur, menunjukkan kesombongan, dirinya di atas yang lain. Dia yang merasa paling bisa, merasa paling cerdas, merasa paling mengetahui, dan serba merasa paling, itu yang tidak baik. Nah, ini penting sekali buat kita semua tentunya, yang terus-menerus melakukan pencarian ilmu, sebagai orang yang terus menggali ilmu, mencari ilmu di mana saja berada. Maka niat dan letakkan niat dan tujuan kita, dan jauhkan dari sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat yang meruntuhkan, merobohkan ilmu itu sendiri. Sementara ilmu itu sangat mulia, apalagi dalam perkara-perkara urusan agama, ilmu-ilmu syariat, ulumiddin, ini menjadi sesuatu yang harus dimuliakan. Dan jangan kemudian itu dijatuhkan gara-gara niat para pencari ilmu. Barangkali niat kita dalam mencari ilmu, atau tujuan kita dalam mencari ilmu, sekalipun itu ilmu-ilmu yang dikaji bukan dalam yang sering orang menyebutnya ilmu umum, juga tidak boleh kita memiliki sifat ujub, takabur, dan kemudian kita niatkan untuk menjatuhkan orang lain, melemahkan orang lain.
dan berpaling agar orang berpaling kepada dirinya. Nah, ini menjadi hina, dan inilah yang disebut dengan ilmu dhar, ilmu yang membahayakan. Jadi bukan ilmunya, tapi nawaitunya dan tujuannya itu yang membahayakan. Dan itu bisa kalau dalam konteks peradaban Islam, di mana Islam dibangun dengan peradaban ilmu, tapi niat membangun peradaban dengan ilmu-ilmu yang niat yang tidak baik itu, maka itu justru akan meruntuhkan peradaban Islam itu sendiri. Kemudian para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada bagian kedua dari 10 bagian yang disebut sebagai ilmu dhar, sebagai ciri-ciri dari ilmu dhar, yakni kejahatan ghibah, ya. Kejahatan ghibah mengumpat. Dikatakan di sini dalilnya bahwa wa minha al-ghibatu wa qad sabbaha Allah bi aqlil maitati wa la yazalul munadharu muthabiran 'alal aqlil maitati fa innahu la yanfa'uk an hikayati kalami qasmihi wa madhammatihi wa ghayatil tahaffudhihi ay yasduqa fima yahkihi alaihi ila akhir. Dikatakan di sini tentang persoalan ghibah dan mengumpat. Ya, ghibah, mengumpat, menggunjing. Ini jangan sampai kemudian sifat ini ada pada diri orang yang berilmu atau para murid-murid, para santri atau orang yang sedang belajar. Hindari sifat ghibah, mengumpat, menggunjing orang lain. Bahkan ya tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita berinteraksi dengan kawan, dengan orang lain. Kita hindari, mudah-mudahan Allah melindungi kita dari sifat ini. Dikatakan, bermula daripada segala kejahatan itu, yakni munadharah, yaitu ghibah, ya, mengumpat, dan telah diumpamakan oleh Allah Ta'ala yang mengumpat itu dengan memakan daging bangkai. Maka senantiasa orang yang munadharah itu memakan daging bangkai saudaranya. Sebab bahwasanya itu tiada terlepas dari menceritakan halnya dengan barang yang menjadi nyata atas kekurangan pandai bicaranya dan atas lemahnya dan atas kekurangan kadarnya, maka sekalian itu yang dikata ghibah adanya. Jadi secara sederhana ghibah itu ya menggunjing, membicarakan kelemahan, kekurangan, keburukan orang lain. Dalam konteks munadharah di sini, dalam konteks perdebatan ilmu di sini, maka orang-orang yang berdebat itu nanti kemudian yang dimana dia memiliki akhlak yang tidak baik, dia akan menggibah lawannya itu, barangkali dengan mengatakan dia lemah, ilmunya sedikit, atau dia tidak memiliki apa-apa, ternyata kalah dalam perdebatan. Nah ini pada akhirnya selalu dia mengorek, menggali kelemahan-kelemahan lawan bicaranya. Apalagi dia sudah mengungguli, ya. Kemudian muncul dari dirinya, terus kemudian dia mengumpat, ya, menghina dan lain sebagainya, merendahkan. Jadi muncul dari diri orang yang di mana munadharahnya itu, mujadalahnya itu dengan niat dia memang ingin menjatuhkan. Nanti pada akhirnya dia menggibah lawannya itu. Maka kemudian sifat ghibah ini hindari daripada orang-orang yang memiliki ilmu atau para pembelajar, para murid, para santri, para pelajar, hindari sifat yang demikian. Dan ini tentunya
sudah dijelaskan dalam Al-Qur'anul Karim bahwa kita diminta untuk menjauhkan ghibah, menggunjing. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Demikian dikatakan oleh Al-Qur'anul Karim bahwa jangan kita menggibah orang lain. Ketika kita menggibah, menggunjing, itu sama saja kemudian kita memakan bangkai daging saudara kita sendiri. Oleh karena itu, kembali kepada persoalan kita, asas kita yang pertama yakni niat kita mencari ilmu, yakni karena Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua, tujuan kita harus kita luruskan. Yang ketiga paling penting adalah yang tidak boleh kita lupakan, senantiasa mohon pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita mohon semoga Allah lindungi kita dari sifat-sifat tercela, sifat-sifat mazmumah, akhlak mazmumah, akhlak yang tercela. Karena ini tentu harus beriringan antara orang yang mencari ilmu dengan akhlakul karimah. Harus berbanding lurus. Akhlakul karimah atau disebut dengan bahasa kita di sini sebagai pesantren adab ya. Pesantren berbasis adab, maka kita mengedepankan adab. Ya, adab dalam diri kita yang kemudian terimplementasi, terwujud. Bagaimana kita juga mencari ilmu, adabnya harus dikedepankan. Beradab kepada ilmu itu sendiri, beradab pada guru, beradab dalam niat, dan lain sebagainya. Para santri yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan yang paling penting adalah kita bisa mengamalkan ilmu yang sudah ada dalam diri kita, pada diri kita, walaupun sedikit. Ya, ilmu akan bermanfaat bila diamalkan, meskipun sedikit. Percuma ilmu banyak tapi tidak diamalkan. Kemudian terakhir kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah terus memberikan karunia-Nya kepada kita, membimbing kita agar memperoleh kemudian ilmu yang bermanfaat dan menjadikan diri kita sebagai hamba-Nya yang senantiasa mengedepankan akhlakul karimah. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.